حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وذريته يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وفي علمه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan ngaji bab fadilah ilmu dan belajar dan dalil akli dan dalil nakli. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul ilmi adalah fadilah ilmu, keutamaan ilmu, keunggulan ilmu. Syawahiduha min Quran, yaitu bisa kita lihat dari Al-Quran, yaitu dawuhnya Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Syahidan nyakseni sapa Allah Gusti Allah, annahu setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illahu kejaba Allah, wal malaikah lan malaikat, maksudnya yang menyaksikan itu Allah dan malaikat, wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu, iman dengan halin tapi bil qisti kelawan adil. Di sini fangzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa sanna bi malaikati. Kita bisa disuruh angan-angan, disuruh memikir bagaimana Allah mengawiti atau memulai dirinya yang pertama, dan yang kedua malaikat, dan yang ketiga itu ahlu ilmi. Jadi derajatnya ahli ilmi itu setelah Allah terus malaikat dan orang yang punya ilmu, jadi sangat tinggi sekali. Di sini kita bisa udah cukup keutamaannya dan mulianya dan agungnya dan anugerahnya. Dan lagi Allah Ta'ala yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas, dawuh Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi. Ulama itu punya dua derajat, punya beberapa derajat di atasnya orang mukmin. Jadi antara ulama dan orang mukmin itu ada beberapa tingkatan derajat. Yang satu derajat itu tingkatnya sama dengan 700 derajat. Nah, antara derajat dan satu ya dan yang lainnya itu memerlukan perjalanan 500 tahun. Ya, kita teruskan. Wa qala ta'ala qala allazi indahu ilmu minal kitabi ana atika bihi. Ya, ini adalah orang yang diberi ilmu. Ini zamannya Nabi Sulaiman. Ini kalau nggak salah namanya Asif bin Barkhoya. Diberi ilmu tentang kitab. Ana atika bihi, aku yang bisa mendatangkan keratonnya Bilqis. Jadi ada sayembara antara prajurit-prajuritnya, rakyat-rakyatnya Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mendatangkan kerajaannya Bilqis yang paling cepat. Yaitu ada golongan ifrit itu, saya gitu. Saya bisa memindahkan sebelum Paduka berdiri dari singgasana Paduka. Terus Asif bin Barkhoya menjawab,
Saya lebih cepat dari dia. Saya hanya memerlukan waktu sak kedipan moto. Kalau orang Jawa bilang satu kedipan mata udah nyampe itu. Nah, itu ceritanya panjang itu. Nah, di situ tanbihan ala annahu iktadaro biquwatil ilmi. Bisa mengingatkan, bisa menjadi peringatan bahwa Allah itu mampu dengan kekuatan ilmu bisa menunjukkan kekuasaannya. Wa qala azza wa jalla wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman aman wa amila sholihah wa bayyana ala azuma qatrul akhirah ya'lamu. Dan dijelaskan oleh Allah keunggulan akhirat atau keagungan derajatnya akhirat itu bisa diketahui dengan ilmu. Wa tilkal amsal nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dawai Allah lagi nih. Ini adalah contoh-contoh, cerita-cerita yang dijadikan sebagai suri tauladan atau pitutur karo orang Jawa untuk manusia. Dan tidaklah semua orang-orang itu mengangan-angan kecuali orang yang berilmu, orang alim. Jadi orang yang bisa berangan-angan tentang ayatnya Allah itu hanyalah orang yang alim. Itu termasuk fadilah atau derajatnya ilmu. Ya, kita teruskan. Wa qala ta'ala dan dawuh Allah Ta'ala, walaqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Walaqad ji'nakum lan temen nekake sapa ingsun ing kufar bikitabin kelawan kitab fassalnahu kang mertelake sapa ingsun ing kitab ala ilmin ing atase ilmu. Dan sungguh kami mendatangkan kepada mereka kufar Mekah itu, kepada orang kafir, dengan kitab yang kita jelaskan dengan ilmu. Jadi nggak ngawur, ada ilmunya. Maka Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala falanakusonna alaihim bi ilmin. Falanakusonna lan nyekti nyeritakake temen sapa ingsun alaihim ing atase kufar bi ilmin kelawan ilmu. Jadi Allah itu menceritakan sesuatu kepada orang kafir itu dengan ilmu. Wa qala azza wa jalla bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa bali utawi Al-Qur'an iku ayatun dadi ayat bayyinatun kang jelas fi suduril ladzi di dalam atine pira-pira wong akeh utul ilma yang diberi ilmu. Jadi ayat-ayat itu Al-Quran itu adalah ayat yang jelas yang diberikan kepada orang-orang yang diberi ilmu. Wa qala ta'ala khalaqal insan. Khalaqon dadake sapa Allah Gusti Allah al insan el menungso. Allamahu. Mulang sapa Allah ing insan al bayana ing bayan. Bayan itu penjelasan. Nah, ini adalah tadi fadilah ilmu dari ayat Al-Quran, banyak sekali ya teman-teman. Amal akhbaru sekarang dari hadis, dari penjelasannya hadis. Tadi dari penjelasannya Al-Quran, sekarang dari penjelasannya hadis. Amal akhbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rusda. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan menjelaskan di dalam urusan agama dan akan memberi petunjuk kepada orang itu. Dari Allah Ta'ala, dawuh Kanjeng Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya.
para orang alim itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi nabi itu tidak diwaris hartanya, tidak diwaris kekuasaannya, tapi yang diwaris adalah ilmunya. Jadi semakin banyak kita ilmunya, berarti kita semakin banyak mendapat warisannya para nabi. Tuh. Wa maklumun lan udah diketahui annahu la rutbata fauqan nubuwah wala syarafa fauqar rosah litilkal rutbah. Dan dari itu semua udah diketahui tidak ada derajat di atas kenabian dan tidak ada kemuliaan di atas waris. Jadi waris yang paling luhur itu adalah pewarisnya para nabi, dan kemuliaan yang paling luhur itu adalah derajatnya para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dawuh, yastaghfiru lil alam ma fis samawati wal ardi. Memintakan ampun lil alim, untuk orang yang berilmu. Jadi sesuatu fis samawati wal ardi. Jadi sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun kepada orang alim. Jadi kalau kita belajar untuk jadi alim berilmu, itu bukan hanya manusia dan malaikat, tapi barang sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu semua memintakan ampun. Wa ayyu mangsibin yazidu ala mangsibiman tastagilu malaika sama wal ardi bil istaghfirillahu. Terus kalau dari situ derajat mana yang tambah? Yang malaikat saja itu memintakan ampun kepada. Jadi derajatnya sangat luhur. Malaikat saja memintakan ampun. Bukan hanya malaikat, tetapi sesuatu, termasuk ikan-ikan yang ada di laut dan sesuatu semua. Ma itu mencakup semuanya yang ada di langit dan di bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmah tazidu syarif syarafan wa tarfa'ul mamluk hatta yudriku madrokal muluk. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu bisa menambahi mulianya seseorang dan bisa mengungguli di atas para ratu. Waqad nabaha bihadza ala samarati fid dunya. Wa ma'lumun annal akhirah khairun wa abqa, dan udah diketahui kalau sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yakunani fi munafikin hasanun sumiyat wafaqahu fiddin. Jadi dua perkara itu tidak ada di dalam, tidak akan kumpul beserta orang-orang munafik. Jadi orang munafik tidak akan punya pekerti dua ini, yaitu bagusnya tingkah dan pahamnya di dalam agama. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi al-mu'minun al-alim alladhi uhtija ilaihi nafa'ah wa in ustuna anhu ana nafsah. Jadi lebih baik-baiknya manusia itu orang yang mukmin, yang alim. Jadi mukmin, alim, yang ketika dia dibutuhkan itu bermanfaat, dan ketika dia tidak dibutuhkan itu dia cukup dengan dirinya sendiri. Itulah orang alim.
Kehebatan orang alim adalah bila dia dibutuhkan bermanfaat, bila dia tidak dibutuhkan dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam dan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryani wa libasuhu at-taqwa wa zinatu al-haya wa thamratu al-ilm. Dawuh Nabi, iman itu telanjang dan pakaiannya itu adalah takwa, dan perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, aqarrabu nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Ya, dawuhnya Nabi, lebih dekat-dekatnya manusia dari derajat kenabian itu adalah ahli ilmi dan jihad. Jadi derajatnya Nabi itu di bawahnya ahlu ilmi, setelah itu ahli jihad. Itu tingkatan derajatnya itu. Amma ahlul ilmi fadalun nas alama ja'at bihir rusul. Orang ahlu ilmu itu dia menunjukkan kepada manusia sesuatu yang dibawa utusan, bawa rasul-rasul. Wa amma ahlul jihati fajahatu bi asyafihim alama ja'at bi rasul. Adapun ahli jihad, maka dia itu berjihad, berjuang dengan pedangnya untuk mempertahankan sesuatu yang dibawa Rasul. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, lamautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Dawuh Nabi, kematian satu golongan itu lebih mudah daripada kematian satu ahli ilmi. Jadi maksudnya lebih mudah di sini ya lebih enteng. Yang sangat berat itu kematian ahli ilmu. Kalau ahli ilmu dicabut itu tanda-tanda Allah mencabut ilmunya.